Shalom, selamat pagi sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar dari seri sebelumnya bahwa salah satu cara kita melawan musuh kita, si jahat, si iblis itu adalah dengan hati nurani yang murni. Ternyata peranan hati nurani sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia dan terutama dalam membangun relasi pribadi dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Salah satu tayangan TV favorit saya adalah Air Crash Investigation, yaitu sebuah tayangan dokumenter yang mengangkat setiap penyelidikan terhadap kecelakaan atau insiden pesawat udara sipil di seluruh dunia. Tujuannya untuk menjadi pembelajaran bagi industri penerbangan dan juga menghindari kejadian yang sama terulang kembali. Salah satu faktor terbesar, penyumbang terbesar kecelakaan pesawat udara adalah kesalahan manusia atau human error. Dalam satu kasus kecelakaan pesawat udara di Spanyol pada bulan November 1983, pesawat Boeing 747 Air Avianca dengan nomor penerbangan 011 yang berisi 192 orang di pesawat, 181-nya tewas. Kecelakaan ini terjadi pada fase pendaratan atau final approach karena ketinggian pesawat sudah berada di 2.247 kaki di atas permukaan laut. Teknologi keamanan pesawat saat ini sudah sangat maju. Ada satu fitur dalam komputer pesawat yang akan mendeteksi pesawat dengan segala kontur medan yang ada di bumi. Jadi apakah itu gunung atau itu bangunan, dan bila terlalu dekat atau terlalu rendah maka dia akan memberikan peringatan untuk penerbang bisa mengambil tindakan menarik tuas pesawat dan kemudian untuk mengkoreksi ketinggian pesawatnya. Dan suara komputer itu akan memberi peringatan pull up, pull up, pull up, suruh naik ke atas. Jadi dia mesti tarik kontrol kolumnya supaya pesawat itu bisa naik lagi. Hasil penyelidikan pesawat yang terjadi di Spanyol ini, ternyata kecelakaan itu disebabkan oleh karena pilot pesawat mengabaikan suara peringatan komputer dan bahkan mematikannya. Dan akhirnya pesawat menabrak perbukitan. Demikianlah fungsi hati nurani di dalam diri setiap manusia. Hati nurani merupakan pembeda penting antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Manusia dapat merenungkan tindakan mereka sendiri dan membuat evaluasi diri dan evaluasi moral dari apa yang mereka kerjakan. Itulah fungsi hati nurani. Hati nurani memiliki kemampuan bawaan untuk merasakan benar dan salah. Setiap orang tanpa terkecuali memiliki hati nurani. Hati nurani mendorong Anda untuk melakukan apa yang Anda yakini benar dan menahan Anda untuk tidak melakukan apa yang Anda yakini salah. Tetapi hati nurani tidak boleh disamakan dengan suara Tuhan atau hukum Tuhan, tidak sama. Ini adalah bagian dari manusia yang berfungsi menilai tindakan dan pikiran dengan standar tertinggi yang dimiliki oleh orang tersebut atau yang dianut oleh orang tersebut. Ketika Anda melanggar hati nurani akan menuduh kita, akan memberikan perasaan malu, sedih, memicu penyesalan, memicu kecemasan, aib, bahkan ketakutan. Sebaliknya, bila kita mengikuti hati nurani kita, maka dia akan memuji kita, akan memberikan sebuah sukacita, ketenangan, keberhargaan diri, kedamaian, bahkan juga menjadi bahagia, merasa penuh, fulfilled hidupnya. Dalam perjanjian baru, nurani ditemukan 30 kali dalam kata suneidesis. Suneidesis secara harafiah artinya pengetahuan bersama atau co-knowledge atau joint knowledge. Maksudnya, nurani merupakan pengetahuan bersama dengan diri kita sendiri.
Nurani kita mengetahui apa yang menjadi motivasi terdalam dari batin dan pikiran kita. Nurani melampaui akal budi dan logika kita. Kita boleh saja berusaha membenarkan tindakan kita yang salah, tetapi sayangnya kita tidak bisa meyakinkan nurani kita untuk mengikuti keinginan dosa kita, mengikuti pembenaran yang kita buat tadi. Nurani tidak bisa dipengaruhi, tetapi nurani bisa diabaikan atau dimatikan sekalian. Hari-hari terakhir ini kita bisa menyaksikan dari berita-berita di seluruh belahan dunia bagaimana terkikisnya hati nurani manusia. Terkikisnya hati nurani ini terlihat dari upaya-upaya menekan, mengabaikan, mematikan, atau mencari pembenaran terhadap tindakan-tindakan dosa dan pelanggaran kekerasan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan yang menyedihkan, tidak segan-segan memakai kitab suci, alasan-alasan agama, dalil-dalil firman, sumpah demi nama Tuhan untuk bisa membenarkan tindakan yang jahat dan juga yang menyakitkan sesama manusia. Filipi 3 ayat 19 menggambarkan fenomena terkikisnya hati nurani manusia ini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kata kemuliaannya adalah aib mereka sendiri, berarti mereka bangga dengan aib atau mengumbar aib itu, mengumbar aurat, tidak lagi punya rasa malu. Dengan istilah kita sekarang, urat malunya udah putus. Paulus mengingatkan Titus akan pengikisan dan pencemaran nurani manusia, sehingga tidak bisa membedakan mana yang suci dan cemar. Dalam Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Terkikisnya nurani juga terlihat saat nurani itu diabaikan dan menjadi kapalan. Ibarat orang yang ujung jarinya sudah kapalan, saraf-sarafnya ini sudah tidak lagi menjadi sensitif. Sehingga bila ada benda tajam, jarum, atau mungkin panas yang menyentuh daerah yang sudah kapalan itu, dia tidak bisa lagi merasakan sakit. Sehingga dia tidak bisa mengirim informasi yang tepat ke otak bagaimana seharusnya otak mengambil tindakan atau merespon terhadap ancaman yang ada. Ini bahaya, karena berarti manusia itu bisa terjerumus karena dia tidak tahu lagi rasa sakit atau ancaman bahaya. Alkitab menggambarkan dalam 1 Korintus 8 ayat 10 keadaan ini. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Jadi orang yang berpengetahuan, jadi ini orang-orang yang sebenarnya tahu firman, tetapi mereka sengaja mengabaikan teguran firman itu sehingga nurani mereka sudah kapalan dan mereka terus melakukan dosa. Dikatakan mereka duduk di dalam kuil berhala. Sehingga orang yang baru bertobat, yang dulunya juga adalah orang-orang yang datang dari penyembahan berhala, mereka berpikir, loh ini orang yang rohani saja bisa kok, dia lakukan kok. Jadi akhirnya mereka turut melakukannya dan akhirnya tidak bisa keluar dari dosa atau belenggu yang mengikat mereka selama ini. Juga terkikisnya nurani itu terjadi karena luka dan kekecewaan yang terjadi pada seseorang yang tidak terselesaikan dengan benar, dengan cara memberi pengampunan dan menerima pengampunan dari Kristus dan dari orang yang bersalah kepada mereka. 1 Korintus 8 ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ini terjadi kepada orang yang baru percaya kepada Kristus, tetapi kemudian mereka itu dikecewakan, diperdaya, dimanfaatkan
oleh pemimpin-pemimpin rohani mereka untuk tujuan memperkaya diri pemimpin atau mengikuti keinginan dosanya, kedagingannya, atau kepentingan-kepentingan pribadinya. Akhirnya mereka merasa, loh kok pemimpin kayak gini? Kok mereka justru yang saya jadikan panutan kok melakukan tindakan yang tidak benar? Dan akhirnya mereka menjadi kepahitan, tidak mau melanjutkan perjalanan iman mereka, memilih akhirnya untuk apatis, bahkan tidak sedikit yang berpaling dari kekristenan dan kemudian menjadi lawan, mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok firman. Nurani yang terkikis ini juga terlihat dari nurani yang terkoyak atau menjadi bejat. Kita bisa melihat dalam kasus-kasus pelecehan seksual, pedofilia yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rohani terhadap umat, terhadap jemaat gembalaannya. Dan ini begitu menyedihkan dan menjadi aib yang sangat memalukan tubuh Kristus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 yang sudah diperingatkan Roh Kudus terjadi pada akhir zaman ini. Dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi di sini orang-orang yang sudah sesat itu, bejat itu, dengan sengaja mengajar hal yang sesat untuk menyesatkan dan membawa orang-orang itu kepada kebinasaan. Inilah sebenarnya sifat dari roh antikristus, dengan sengaja membawa orang sesat. Nurani yang kapalan, nurani yang terkoyak, nurani yang terluka, ini menjadi tanda yang jelas dari sebuah nurani yang sudah terkikis. Walau demikian, nurani ini tidak boleh kita anggap remeh. Karena sekalipun dia bisa dimatikan, tetapi nurani itu akan terus-menerus menimbun, mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian nanti akan digunakan bersaksi mendakwa kita. Bersaksi menjadi saksi yang memberatkan dari si pemilik hati nurani itu. Tetapi kepada orang yang percaya, yang sudah mengalami lahir baru, ini kabar baik. Nurani itu adalah aset yang berharga untuk dipakai Tuhan, memicu kedewasaan dan pertumbuhan rohani kita. Nurani kita memerlukan informasi-informasi firman Tuhan untuk kemudian meningkatkan standar moral dari diri kita, dari nurani kita. Dengan standar yang semakin tinggi itu, maka dengan cepat dia bisa mendeteksi setiap pelanggaran, setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bertentangan dengan firman Allah. Dan standar yang tinggi ini akan membuat saringan yang begitu ketat untuk masuknya pikiran-pikiran yang sesat dan yang tidak memuliakan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengambil waktu membaca, merenungkan, mempelajari, mempraktekkan firman Tuhan, supaya bisa dipakai menjadi database informasi standar absolut bagi nurani kita. Yang kedua, kita bisa belajar untuk mengindahkan dan segera mentaati alarm peringatan nurani kita. Jangan matikan suara nurani itu dengan berusaha mencari pembenaran-pembenaran, alasan-alasan seperti ini kan kesalahan kecil, semua orang juga melakukannya, gak apa-apa kok, gak ada yang lihat, cuek aja. Atau yang penting untung, mau gimana caranya, peduli amat lah. Hari gini kok masih takut sih melakukannya. Atau mungkin kepada yang anak-anak muda, dia mengatakan, aku gak mau dicap lemah kak oleh teman-teman, makanya aku menolak untuk menganut firman Tuhan ini. Hari ini kita sadar betapa pentingnya hati nurani kita itu dijaga dan terus menjadi murni, penuh dengan firman Tuhan, utuh, komplit sesuai dengan kehendak Allah. Dan hati nurani yang seperti itu, yang sehat ini, akan bisa menjaga kita, tetapi juga sekaligus menjadi senjata yang efektif melawan musuh dan setiap tuduhan-tuduhan si jahat. Dan bukan
menjadi senjata menyerang diri kita. Bapa di surga, aku menyadari setiap hari dunia dan si jahat berusaha memberi informasi sesat dan membahayakan nuraniku. Tolonglah aku oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjaga hati nuraniku dengan segala kewaspadaan, agar kehidupan Kristus menjadi terpancar nyata dari dalamku, dan aku bisa semakin bertumbuh dalam iman percayaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.